Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vela Fisika, perkenalkan, saya Supanggi dari Unitas Pendidikan Fisika periode 2020-2021. Nah, kembali lagi di Q&A dengan Unitas Pendidikan Fisika. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari perwakilan tim lulusan Timnas 2020. Ini boleh Kak, kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Octavianus, saya mahasiswa pendidikan fisika semester 6. Nama saya Hervina Puspita Darmayanti, mahasiswa pendidikan fisika semester 6. Asik. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya daripada kita basa-basi ya. Pertanyaan pertama nih. Sebenarnya itu apa sih Timnas ya? Timnas itu kepanjangan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di mana Timnas sendiri ini merupakan kompetisi bergengsi di tingkat universitas. Dan Timnas ini merupakan tahap akhir dari program kreativitas mahasiswa. Oh, skalanya yang nasional ya? Oke. Kita kedua deh, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti Timnas? Kita dari Kapina dulu deh, yang jawab. Yang harus dipersiapkan, kesiapan mental. Iya, mental. Kesiapan mental, doa, peralatan-peralatan untuk menunjang PKM dan Timnasnya, karena kan sekarang dari. Oh, iya ya. Kalau Kak Putri, persiapannya apa aja sih selama mengikuti Timnas? Persiapan saya itu dari awal mulai penyusunan proposal sampai dinyatakan lolos di dikti, lanjut kita masuk ke tahap PKP 2. Di tahap PKP 2 ini kita harus mempresentasikan proposal kita. Jadi kita mau nggak mau harus mempersiapkan PowerPoint untuk bahan presentasi hingga sampai di tahap akhir yaitu tahap Timnas. Nah, di persiapan di tahap Timnas ini karena Timnas dilaksanakan pada masa pandemi, jadi kami harus membuat video pelaksanaan, desain dari PKM-KC kami. Kami harus membuat artikel ilmiah, poster ilmiah, dan juga laporan akhir. Oke, mantap ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana perjuangan dari awal sampai lolos Timnas? Yang kita jawab dulu Kak Putri deh. Perjuangan dari awal. Iya, perjuangan dari awal. Perjuangan dari awal sampai ke tahap Timnas ini gak mudah sih kalau menurut saya. Kayak banyak banget proses yang harus saya lewati dari awal tahap penyusunan proposal, tahap PKP 2 hingga tahap Timnas ini. Sebelum sampai ke tahap Timnas ini, kelompok saya juga mengalami perubahan ketua dan anggota kelompok. Dikarenakan ketua kelompok saya yang terdahulu sudah melaksanakan sidang akhir sehingga harus diganti dengan mahasiswa aktif. Oh, iya. Kalau dari Kak Pina, gimana perjuangannya? Versi aku sih perjuangannya ya, sulit-sulitnya itu dari awal tuh mencari ide yang bagus, ide yang tepat, yang yakin gitu, kira-kira ini bakalan lolos. Sama nyari tim yang sefrekuensi itu juga. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang keempat. Gimana perasaan ketika lolos Timnas? Apakah senang, susah, atau sedih, atau malah ceria gitu? Ada perubahan besar nggak sih dari dalam diri atau luar gitu? Rasanya tuh masih kayak nggak nyangka, terharu, sekaligus bangga sih sama diri sendiri. Yeah. Nggak nyangkanya itu karena kita dari tahap PKP 2 nih kelompok kami udah nggak expect too much atau udah nggak berharap lebih kalau kita bisa sampai ke Timnas. Dan alhamdulillahnya kelompok kami bisa we can do it loh. Kita bisa mewakilin kampus di ajang bergengsi ini. Itu jadi kebanggaan sih buat saya pribadi dan teman-teman. Oke, kalau versi Kapina apa ini? Senang banget sih pastinya ya, apalagi Timnas ini Unindra ini baru sekali ini ya, baru sekali coba, makanya senangnya luar biasa. Tapi sebelumnya dibilang nyangka nggak nyangka, emang udah nyangka. Jadi emang udah yakin dari awal ini kayaknya bakal lolos. Alhamdulillah. Wah, berarti banyak banget ya, senang banget ya. Pasti ada nih setelah lolos itu apa sih yang kalian dapat? Ya, dari materi ataupun dari diri? Dari saya sendiri ya, yang saya dapat itu yang pertama saya dapat pengalaman nih, di mana saya dapat bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, baik dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Nah, yang kedua itu yang saya dapat ya sertifikat dan beberapa merchandise seperti topi dan baju yang saya pakai. Dapat gratisan dong.
ke pertanyaan kelima. Kan kakak sambil kuliah nih, bagaimana sih cara bagi waktunya antara saat kuliah sampai saat penyusunan proposal atau saat mengurusi kegiatan timnas? Kita ke Kak Vina dulu deh yang pertama. Oke. Kegiatan apa bagi waktunya ya? Iya, bagi waktunya versi aku. Itu yang pasti kan paginya kuliah. Pagi sampai dengan maghrib itu kuliah. Jadi untuk waktu kuliahnya pagi sampai maghrib itu ngerjain tugas-tugas kuliahnya. Nah, sisanya malamnya itu baru aku fokus untuk bikin video. Nah, karena kan aku tugasnya di timnas ini tuh bikin video ya, bikin videonya. Jadi pas malamnya itu baru bikin video karena yang kerja kan otak kanan, jadi bisa sambil rebahan, sambil tiduran gitu. Jadi paginya kuliah. Kalau Kak Putri gimana? Oke, bener banget. Waktu saat proses timnas itu, saya dan teman-teman saya masih sambil kuliah. Iya. Selain sambil kuliah juga kita masih ikut organisasi yaitu Unitas Pendidikan Fisika. Nah, selain kita ikut organisasi, kita juga ada salah satu anggota tim kami yang sedang mengajar. Nah, cara kita membagi waktu itu yang pertama kita memanajemen waktu sebaik mungkin. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik dan secepat mungkin. Yang ketiga, kita itu membuat timeline loh. Jadi ada targetnya. Wih, ternyata nggak gampang ya kalau membagi waktu itu. Ke selanjutnya, kita pertanyaan terakhir nih. Wih. Coba dong untuk para mahasiswa yang sedang berjuang ataupun yang sedang ingin ada punya niat dalam hati pengen ikut timnas, kasih dong motivasinya untuk mereka nih supaya mereka nggak terlalu banyak kelebihan. Kita Kak dulu deh yang jawab. Kayak motivasi dari aku. Yang penting yakin dulu aja, yakin bakalan lolos karena kita harus percaya dan yakin itu pertama. Percaya dan yakinlah terhadap impianmu, maka impianmu akan percaya dan yakin denganmu. Itu sih kata-kata yang paling penting. Mantap. Kalau Kak Putri, motivasiin dong teman-temannya. Sebenarnya motivasi ini bukan hanya untuk yang sedang berjuang lolos timnas saja, tapi untuk semua yang sedang berjuang, kerjakan apa yang harus dikerjakan, manfaatkan waktu sebaik dan sebijak mungkin. Kalau capek itu nggak apa-apa, it's normal. Enjoy the moment dan jangan lupa berdoa, nikmati prosesnya karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Mantap, itu pertanyaan terakhir itu. Ternyata masuk timnas itu nggak gampang, tapi banyak banget loh input yang kita dapat sama masuk timnas. Terima kasih nih untuk kakak-kakak yang udah hadir di Q&A kali ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk Like, comment, dan and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.